Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hikmah Jumat yang kelima, para pemirsa podcast. Kali ini kita kelima. Masih penasaran dengan perjuangan para perempuan Aisyah yang menggerakkan organisasi tersebut sehingga saat ini menjadi eksis. Kali ini kita akan berbincang tentang Siti Umniyah. Ya. Siti Umniyah lahir di Kauman pada tahun 1905. Ayah beliau adalah Kiai Sangitu. Dia sebagai teman Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Sangitu dikenal sebagai penghulu keraton yang ke-12 pada tahun 1914 dengan gelar atau nama kehormatan Kiai Penghulu Kanjeng Kiai Penghulu Muhammad Kamaluddiningrat. Kiai Sangitu inilah yang mengenalkan Muhammadiyah masuk ke bangsal Kiai Keraton. Pada tahun 1924, Siti Umniyah beserta teman-temannya mendirikan Taman Kanak-kanak sebagai embrio dari TK Aisyah Bustanul Atfal. Kemudian beliau mengembangkan lagi dengan mengadakan atau mendirikan atau merintis kiprah di Siswa Praja Wanita atau waktu itu disingkat dengan SPW, Siswa Praja Wanita, yang saat ini akan berubah menjadi NA atau Nasyatul Aisyah pada tahun 1931. Saat itu SPW atau Kumpulan Remaja Putri atau anak-anak perempuan di Kauman dibangun dengan aktivitas berpidato, mengaji, berjamaah, sembahyang subuh, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Saat ini NA tentunya para pemirsa podcast juga tahu sendiri kiprahnya seperti apa. Selama 5 bulan yang semula SPW dipimpin oleh Siti Wasilah Hajid, akhirnya dia mengundurkan diri, kemudian diganti oleh Siti Umniyah itu. Jadi waktu itu dia belum langsung menjadi pemimpin, tapi dipimpin oleh Wasilah Hajid. Kemudian baru 5 bulan, pemirsa mohon maaf, 5 bulan berikutnya baru dia turun menjadi pemimpin selama 10 tahun. Setelah itu pemimpinan kembali beralih kepada Zuhriyah. Siti Umniyah ini, para pemirsa podcast, aktif mengajar di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah dari Kismul Arko. Dia guru pada periode awal sampai tahun 1954, dimulai dari tahun 1940. Dia membuat rumahnya sebagai asrama perempuan untuk melakukan pembelajaran, tapi terhenti pada saat agresi militer kedua Belanda. Kemudian dia mengungsi di Banaran, selatan Yogyakarta. Akhirnya Siti Umniyah berkembang sedemikian rupa, mengobarkan semangat perjuangan perempuan Aisyah untuk melawan Belanda. Dia rajin bersilaturahim, senantiasa pinter berbagai bahasa, terutama bahasa Arab, memperhatikan remaja demikian rupa, sehingga dia gemar melakukan penulisan atau membuat sebuah tulisan yang berbahasa Arab yang isinya menjelek-jelekan bangsa Belanda, atau bahkan itu dibuat sebuah lagu. Itulah cara dia melawan penjajah Belanda, dengan mengajarkan anak-anak perempuan untuk pandai, untuk bisa melakukan atau menyampaikan inspirasinya lewat lagu maupun lewat tulisan. Kiprahnya di SPW maupun di Bustanul Atfal, dia tulis, dalam pimpinan Siti Umniyah, SW makin lama makin bertambah maju, sehingga gerakannya makin bertambah, Tolabu Sa'adah, Tajmilul Akhlak, dan Dirosatul Banat. Kemudian dia juga mendirikan Bustanul Atfal. Itulah kiprah Siti Umniyah di bidang pendidikan, terutama wanita yang benar-benar eksis, belajar, kemudian membelajarkan hasil pelajarannya pada perempuan-perempuan,
untuk terus maju. Demikian para pemirsa podcast, sahabatku podcast, Jumat Hikmah Jumat kali ini kita isi dengan Siti Umniah. Besok akan kita gali kembali perempuan-perempuan pejuang Aisyah yang terus membangun negara Indonesia menjadi negara maju. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.